Jadi untuk treatment bagaimana cara mempercepat fase prepupa menuju pupa itu supaya kita bisa mendapatkan hasil budidaya maggot BSF itu yang maksimal ya. Jadi tentunya ada trik ataupun ada cara-cara khusus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi ya, yang mencoba untuk selalu sharing, selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF. Oke, dan semoga teman-teman kabarnya selalu sehat ya, dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Oke, dan pada kesempatan video atau pada kesempatan konten kali ini saya mau sedikit sharing ya sama teman-teman untuk cara mempercepat fase prepupa ya menuju pupa, karena ada beberapa hal atau ada beberapa efek ya ketika prepupa itu terlalu lama atau terlalu lambat menjadi pupanya ya, nanti akan berefek ketika menjadi lalat BSF-nya itu ya. Oke, dan sebelum kita lanjut ke pembahasan video atau konten kita kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan seperti apa untuk cara-cara mempercepat fase prepupa menuju pupa ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil maksimal ya di budidaya maggot BSF ini. Baik teman-teman semuanya, jadi di sini kita mau sedikit berbicara hal penting tentang prepupa ataupun pupa ataupun lalat BSF itu sendiri ya. Oke, dan kita mulai dari tentang prepupa dulu ya. Untuk fase prepupa itu sendiri kan, masa fase prepupa untuk menuju pupa itu rata-rata ya sekitar 7 sampai 10 hari ya. Dan tergantung dari bentuk prepupa ataupun kualitas prepupa itu sendiri ya. Dan sepengalaman saya untuk prepupa yang ukurannya, jika ukuran terlalu kecil itu akan berefek ke telur BSF-nya, nanti itu akan sedikit ya. Dan jika untuk prepupa yang terlalu besar-besar juga, biasanya itu yang dihasilkan dari prepupa media cair ataupun basah ya. Jadi budidaya maggot basah itu untuk prepupanya sangat besar-besar ya. Tetapi untuk besar tidak menutup kemungkinan untuk kualitas itu tidak menjamin ya. Jadi walaupun untuk prepupanya itu besar-besar, itu biasanya untuk prepupa yang besar itu cenderung lambat ataupun lebih lama akan menjadi pupanya ya. Jadi untuk postur itu tidak menjamin ya. Biasanya rata-rata untuk prepupa yang ukuran lebih besar akan lebih lama ataupun akan lebih lambat ya ke fase pupanya. Jadi yang penting untuk prepupa itu kualitas ya. Jadi tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar ya. Jadi sedang seperti ini bisa teman-teman lihat. Oke, dan pada video atau pada kesempatan konten kali ini saya mau sedikit sharing sama teman-teman ya untuk bagaimana cara mempercepat fase prepupa menuju pupa ya. Karena ketika untuk prepupa itu terlalu lama ataupun lambat ya menjadi pupanya, jika disimpan dibiarkan seperti ini, jadi dia akan terlalu banyak gerak ya, bisa teman-teman lihat. Jadi dia terus bergerak, itu akan menguras energi dari prepupa itu sendiri. Nanti akan berakibatnya ketika dia menjadi lalat BSF, terkadang itu untuk telurnya kurang ya, ataupun bisa jadi ketika dia menjadi lalat BSF nanti dia akan mati sebelum bertelur. Jadi untuk fase prepupa menuju pupa itu sangat penting ya, harus teman-teman perhatikan. Dan di sini saya mau sedikit sharing untuk bagaimana caranya mempercepat fase prepupa menuju pupa, supaya ketika menjadi lalat BSF nanti dia akan bertelur dengan maksimal ya, dan kita akan mendapatkan hasil telur BSF yang maksimal ya. Ini sudah sekitar 90% ya sudah menjadi pupa. Dan ini untuk umurnya itu sama dengan prepupa yang ini ya.
Kenapa ini masih menjadi prepupa dan masih terus bergerak, dan kenapa yang ini sudah menjadi pupa ya, dan hampir semuanya. Jadi di sini saya mau sharing ke teman-teman untuk mempercepat prepupa menuju pupa itu kita gunakan media pasir ya. Ini dia pasir. Teman-teman jika sebenarnya tidak harus menggunakan pasir ya, bisa juga menggunakan dedak ataupun serutan kayu ya, serutan kayu yang menggunakan circle, jangan yang dari pabrik ya. Dan bisa teman-teman lihat kenapa ini lebih cepat menjadi prepupa, padahal untuk umurnya sama seperti ini, jadi satu angkatan ya, ataupun satu migrasi ya, jadi satu umuran. Jadi di sini kita menggunakan media pasir ya, itu dia pasirnya. Karena dengan menggunakan media pasir itu akan menyetabilkan atau menstabilkan suhu dari cuaca apapun ya. Ketika dia terlalu panas, untuk suhunya dia akan stabil. Ketika cuaca hujan misalnya dingin ya, dia akan tetap stabil karena dia ada pasir ya. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini juga, ini ketika di dalam bak ataupun di dalam penampungan prepupa ini, di dalam kotak kita taruh pasir, jadi untuk prepupanya itu berkumpul di sudut yang kita simpan pasir ya, karena dia akan mencari tempat hangat. Oke, dan di sini sudah ada kotak styrofoam ya, ini kotak bekas buah, ini kalau nggak salah bekas buah anggur ya. Jadi untuk treatment bagaimana cara mempercepat fase prepupa menuju pupa itu, supaya kita bisa mendapatkan hasil budidaya maggot BSF itu yang maksimal ya. Jadi tentunya ada trik ataupun ada cara-cara khusus ya. Dan untuk cara mempercepat fase prepupa menuju pupa itu kita menggunakan pasir ya. Sebetulnya tidak harus menggunakan pasir. Jika teman-teman susah untuk mencari pasir, sebetulnya untuk pasir sangat mudah ya didapatkan. Tetapi jika mungkin yang lebih mudah, misalnya seperti dedak, itu bisa. Seperti serutan kayu itu juga bagus ya. Dan di sini kita coba menggunakan pasir ya, karena kebetulan saya adanya pasir. Jadi untuk caranya seperti ini ya. Kita tuangkan pasir di wadah ataupun di kotak yang akan teman-teman gunakan untuk menyimpan prepupanya ya. Kita tuangkan seperti ini, tidak usah terlalu banyak ya, secukupnya aja. Kita ratakan pasirnya, tidak usah terlalu tebal ya untuk pasirnya, ini sekitar 1 cm sudah cukup ya. Jadi sebetulnya ini hanya untuk menstabilkan suhu ketika cuaca itu tidak stabil ya, karena untuk prepupa itu membutuhkan tempat yang hangat ya. Oke, jika sudah kita ratakan seperti ini, kita masukkan prepupanya. Oke, dan kita ratakan ya prepupanya seperti ini. Oke, dan untuk populasi ataupun untuk kapasitas per kotak itu ya, itu sebetulnya tergantung ukuran dari besar kecilnya kotak ini ya. Jadi yang paling penting itu untuk ketebalan ya. Jadi ketebalannya itu jangan terlalu tebal ya. Istilahnya paling maksimal itu satu ujung jari, itu sekitar 1 cm ataupun 2 cm ya, seperti ini. Jadi untuk ketebalan itu jangan terlalu tebal ya. Seperti ini, satu ukuran ujung jari ya, seperti ini akan lebih mempercepat untuk fase prepupa menuju pupa ya. Disarankan, jadi saya sarankan untuk ukurannya itu jangan terlalu tebal, satu ujung jari seperti ini. Lebih tipis akan lebih bagus ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini, ini masih di bawah satu ujung jari ya. Dan ini insya Allah sekitar 2 atau 3 hari akan sudah menjadi pupa ya. Nah teman-teman, jadi dengan cara mempercepat fase prepupa menuju pupa seperti teman-teman saksikan di sini, itu akan nanti berpengaruh ketika untuk pupanya itu menjadi lalat BSF ya. Insya Allah jadi kita akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya untuk telur BSF yang maksimal. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman yang bertanya kenapa lalat BSF saya tidak bertelur, ataupun sudah banyak BSF yang mati ya, atau kematian sudah banyak tapi telur tidak ada. Itu bisa disebabkan
ketika fase prepupa menuju pupanya ya, itu jadi terlalu lambat, jadi dia banyak pergerakan, jadi itu otomatis akan menguras dari energi si prepupa itu sendiri. Dan nanti ketika dia menetas menjadi lalat BSF, dia tidak mampu untuk bertelur ya, kadang-kadang tidak kawin dan tidak bertelur, dia sudah mati ya. Oke, jika sudah seperti ini tinggal kita tutup ya, ataupun tinggal kita simpan di tempat yang aman ya. Yang penting jangan ada predator. Biasanya untuk prepupa seperti ini itu rawan predator tikus ya, biasanya dimakanin sama tikus. Jadi seperti ini aman ya. Untuk tutupnya sendiri jangan terlalu rapat, bisa teman-teman kasih lubang, ataupun jika teman-teman tutup menggunakan tutup ataupun apa aja ya, jangan ditutup full ya, yang penting dikasih lubang untuk instalasi udara biar tidak terlalu lembab ya. Oke, mungkin seperti itu ya, sedikit sharing sama teman-teman, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Oke, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF. Oke, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF, kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Oke, dan semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.